Halo para waduvers, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi bersama saya di channel Wadu Sanjaya. Ini adalah video pertama saya di kos yang baru ini. Yang sebelumnya saya di Manyar, sekarang pindah ke Nginden, Surabaya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya hanya akan sharing pemikiran atau ide saya tentang dunia ini, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita berpikir tentang awal mula dunia ini diciptakan, sebetulnya dunia ini diciptakan dengan baik. Semuanya indah, semuanya bagus, dan semuanya mulia. Hutan-hutan lebat menghasilkan oksigen untuk kebaikan manusia. Gunung-gunung tinggi, gunung berapi diciptakan oleh Tuhan untuk menyuburkan tanah, sehingga tanah bisa ditumbuhi oleh banyak berbagai macam tumbuhan. Manusia pun juga diciptakan untuk menjaga, karena dia berada di posisi puncak, memiliki akal dan pikiran serta hati, sehingga dia wajib untuk memimpin makhluk-makhluk ataupun ciptaan Tuhan yang ada di level di bawahnya. Ya. Jadi semuanya sebetulnya diciptakan dengan baik. Bumi itu indah, menyokong kehidupan yang ada di dalamnya. Ya, air menguap dari laut, dari air kemudian turun menjadi hujan untuk memberikan kehidupan bagi tanah. Laut juga menghasilkan sumber dayanya untuk kebaikan semua makhluk. Tidak ada sesuatu yang bisa yang bersifat mengganggu. Kalaupun ada, itu karena dia tidak bertemu dengan unsur yang lain. Ya, misalnya adalah karbon dioksida itu buruk kalau dia berdiri sendiri. Ya, tapi kalau dia bergabung dengan unsur yang lain, dia akan menjadi baik. Ya, jadi ada ayat di mana segala sesuatu ciptakan berpasang-pasang, itu ya. Maksudnya adalah segala sesuatu tidak bisa hanya berdiri sendiri. Mereka membutuhkan suatu pendampingan dari yang lain supaya bisa bermanfaat. Terus kenapa kok ada corona seperti ini, ada pandemi, ada penyakit? Kalau berdasarkan pemikiran saya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ini hanyalah sharing pemikiran, ide yang ada di pikiran saya saja, tidak usah dibawa masukkan ke hati yang terlalu dalam, ya. Jadi kenapa kok ada virus, ada penyakit yang merugikan, bahkan membunuh manusia itu sendiri dan makhluk-makhluk yang lain? Sebetulnya itu muncul karena ada ego. Bukan ego dari sang pencipta, tapi ego dari manusianya atau makhluk yang ada di dalamnya. Ya. Ambil contoh saja yang mudah, di mana ketika seseorang
kurang bersyukur atas apa yang dimilikinya. Misalnya dia adalah seorang perempuan, misalnya dia merasa dirinya kurang sempurna, kemudian dia operasi plastik. Nah, akhirnya dia mendapatkan wajah yang menurut dia itu lebih baik, lebih cantik, tapi pada aslinya atau pada dasarnya dia sudah merubah tatanan yang sudah sedemikian rupa diatur oleh sang pencipta. Jadi dunia ini diciptakan sesuai dengan pakem atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi terkadang ego manusia itu melawan kehendak Tuhan. Ya, misalnya lagi gaya gravitasi. Itu adalah kehendak Tuhan, ya. Sesuatu yang dilempar ke atas dia akan ditarik oleh daya magnet bumi dan akan kembali ke bumi. Tapi karena ego manusia ingin terbang, sehingga manusia melawan settingan atau tatanan yang ada yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Manusia membuat pesawat, manusia membuat pesawat luar angkasa, ya. Oke, itu bisa, ya, manusia bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Tapi di sisi lain itu juga akan menimbulkan bencana juga, ya. Dengan membuat pesawat, ada beberapa pesawat yang kecelakaan, ya, tertarik oleh gaya gravitasi bumi, ya. Kemudian ada polusi udara. Nah, seperti itu. Manusia selalu ingin memuaskan keinginan egonya, ya. Dari sejak dulu kala segala peristiwa besar terjadi karena dipicu oleh ego manusia, termasuk juga oleh corona ini, ya. Corona ini tercipta atau muncul karena adanya ego manusia, ya. Ego manusia ingin mengalahkan lawannya, sehingga dia membuat sesuatu yang dianggapnya bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan lawannya, ya. Sehingga dunia ini tatanannya, sistemnya menjadi kacau seperti itu. Nah, itu adalah pemikiran saya. Jika yang lain memiliki pemikiran yang lain, itu silakan saja. Jadi memang seperti itulah segala sesuatu dari sejak manusia beradab hingga sekarang sejarah terbentuk itu memang karena ada ego. Ego itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus bisa mengendalikan ego kita, nafsu kita, keinginan daging kita. Tuhan ingin manusia itu hidup menurut kehendaknya, ya. Kita harus mengikuti tatanan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Memang manusia diperintahkan untuk mengelola dunia ini sehingga menjadi lebih baik. Nah, seharusnya manusia itu tugasnya, ya. Bekerja sama dengan manusia lain untuk memajukan dunia ini. Tapi sekarang seperti ini, dunia sudah kacau, ya. Polusi di mana-mana, sampah di mana-mana, hutan sudah gundul, ya. Laut tercemar, air tercemar, dan ada pemikiran bahwa manusia ingin pergi ke planet lain untuk melakukan atau melanjutkan peradaban manusia di sana, karena mereka menganggap bahwa ke depan bumi itu sudah semakin tidak mampu untuk menopang manusia yang ada di dalamnya, gitu.
Mereka menghabiskan bermiliar-miliar dolar untuk membangun planet yang lain, yang nun jauh di sana. Mereka lupa bahwa seharusnya yang dibetulkan itu adalah bumi ini, rumah kita ini, yaitu di bumi, planet bumi. Seharusnya mereka menggunakan dana itu untuk bagaimana caranya untuk mengembalikan bumi ini menjadi kembali seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di awal, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pendapat saudara? Apa kita membiarkan bumi ini akan makin lama makin hancur, terus kita meninggalkan bumi ini? Tentunya tidak. Ya, ketika kita memiliki sebuah rumah kita sendiri, dan kita melihat rumah itu semakin reot, apa kita akan meninggalkannya dan mencari rumah yang lain? Pastinya tidak. Kita harus berusaha membangun rumah kita yang penuh dengan memori, kenangan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah. Baik, saya kira cukup demikian. Hari sudah malam, kita waktunya tidur. Sampai jumpa.